Oke. Nah, oke, Kak Fitri tadi di ruang persidangan cukup menggetarkan hati sampai Ya, nangis. ya ini yang saya takutin ya. Yang saya takutin itu bukan saya berhadapan dengan majelis hakim yang mulia, dengan ibu jaksa. Yang saya takutin itu bagaimana saya menghandle emosi saya harus bertatapan muka sama si Yoke itu. Ini baru pertama kalinya akhirnya mencurahkan perasaan ke Yoke ya? Iya, Kak Fitri ya? 5 tahun saya 5 tahun lebih kan, dari 2020. Tadi juga ada yang menarik bahwa Kak Fitri membacakan isi DM anak kepada Yoke. Iya. Boleh ya nanti kalian aku kasih. Matiin aja. Matiin aja. Mampu. Bahwa apa yang saya lakukan ini itu untuk anak saya Naira. Ini ternyata dia itu sudah men-DM si Yoke ini dari 2020. Ini baru tahu ya Kak Fitri ya? Baru tahu tadi di bawah, baru tahu tadi sebelum sidang saya kasih tahu anak saya, Naira, Mami mau sidang hari ini, tapi kan kamu pernah DM-an Yoke, Mami boleh tahu nggak? Kemarin sebetulnya dia udah beberapa ngasih, tapi dia nggak ngasih yang dari awal, dia cuma yang terakhir sebagian. Nah dia itu kan susah orangnya, dia nggak mau lihat saya sedih kan. Ternyata dia baru tadi WA, kalau Mami mau tahu, aku tuh udah nge-DM Yoke ini dari umur saya 15 tahun. Itu yang bikin hati saya tuh bergetar banget. Nah ternyata ini nih isi DM-an ini di-print juga di sini di bawah tadi sama staff saya. Ini isinya kalau kurang lebih kalau diterjemahkan begini ya. Nih, coba kalian lihat nih. Bagaimana anak 15 tahun memohon untuk tidak membeli dia karena menurut dia ini kan untuk remaja seusia dia itu sangat berat untuk menghadapi bullying yang dilakukan Yoke baik terhadap diri dia atau terhadap ibunya. Sedih sih, saya tadi mencoba membacakan ini biar Yoke dengar, biar majelis hakim yang mulia dengar, tapi saya nggak kuat sampai akhir membaca ini. Ya, tadi hakim juga kan menyarankan untuk tidak membacakan karena ini ya menyangkut privasi. Ya, tapi saya tadi kan bilang sama majelis hakim yang mulia, nggak apa-apa, aib saya sudah dibongkar sama Yoke. Ya saya merasa itu juga fitnah kan ya, bukan masalah aib saya ya. Apa yang Yoke lakukan 5 tahun ini memfitnah saya, membuli saya, itu juga sudah menjadi sebagian netizen itu mempercayai gitu ya. Jadi saya memang memohon ke majelis hakim tadi biarkan saja media meliput untuk menayangkan ini semua agar menjadi contoh masyarakat Indonesia bahwa undang-undang bully, undang-undang ITE pasal 27 dan seterusnya itu memang ada. Terbukti hari ini Yoke yang sudah membuli saya, akhirnya saya bisa adil. Saya bisa memohon keadilan kepada penegak hukum di Republik ini dan saya insya Allah saya mendapatkan keadilan yang seadil-adil buat saya dan anak-anak saya. Tadi cukup berat juga pihak PH-nya juga melebar kemana-mana, mungkin dari bagus saya sebetulnya saya tidak menyangka bahwa pertanyaan dari penasehat hukum isi Yoke ini melebar kemana-mana, tetapi itu saya pergunakan kesempatan saya untuk menjelaskan kepada majelis hakim yang mulia bahwa apa yang dilakukan Yoke ini mengunggah data pribadi suami saya itu tujuannya emang untuk menghina saya, tujuannya untuk mengolok-olok saya, membuli saya sesuai dengan apa yang diupload, gitu kan. Dan sesuai dengan apa yang sudah saya alami selama 5 tahun ini bahwa memang tujuannya itu untuk membuli saya. Tapi Kak Fitri tahu nggak sih mungkin tujuan untuk membulinya itu motivasinya apa gitu kan? Secara kan kalian kan saling tidak kenal ya? Apa karena ada oknum uang atau gimana? Saya tidak tahu apa tujuannya, tapi biarkanlah itu menjadi menjadi nanti pernyataan Yoke sendiri kalau dia entah dinyatakan bersalah, entah ditahan, entah dipenjara berapa lama atau dibebaskan. Toh dia kan sudah 7 bulan apa 8 bulan di penjara kan. Dan setahu saya memang ada orang-orang yang bukan menyuruh ya, menyemangati dia untuk selalu menyerang saya. Dan yang saya sesalkan itu orang-orang yang DM Yoke itu adalah orang-orang yang saya kenal. Gak apa-apa, saya cukup tahu kalian yang sudah mend-DM Yoke, yang memberikan semangat ke Yoke, yang
selalu memberikan uang jajan biar Yoko onar terus, Allah nggak akan tidur. Saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa balasan yang pantas buat kalian. Terutama kalian ini ada beberapa orang adalah orang yang baik di depan muka saya dan sering saya tolong. Berarti memang ada pemberian uang untuk menyerang Kak Fitri? Kalau menyerang saya dengan memberikan uang, tidak ada kata-kata seperti itu. Tetapi ada beberapa orang yang memang katanya ngasih uang jajan, mau jadiin Yoke brand ambassador gitu. Padahal orang-orang itu tuh tahu loh, Yoke ini membuli saya selama 5 tahun. Kok bisa kalau di DM itu kayak seolah-olah Yoke ini bestie kalian gitu. Tapi kalian di depan muka saya itu baik gitu. Itu yang bikin saya itu sebetulnya sedih gitu loh. Sedih, oh ternyata selama ini orang-orang yang nggak saya sangka melakukan komunikasi sama Yoke, seolah-olah Yoke itu adalah sahabat mereka, padahal mereka tuh tahu gitu bahwa Yoke ini lagi menghancurkan mental saya, keluarga saya gitu kok. Kalau di depan saya baik-baik aja, ternyata begitu saya tahu DM-an dia sama Yoke itu ternyata mengerikan ya. Sekarang saya jadi trauma ya deket sama orang-orang yang baik-baik gitu di depan muka saya. Ini jadi pelajaran berarti banget sih buat saya, bagaimana saya berteman, saya menolong orang gitu. Memang ada beberapa orang yang kalau kita tolong itu bukannya berterima kasih, tetapi seolah menjadi kewajiban ya saya menolong mereka. Ya, pada akhirnya ketika saya sudah tidak mau lagi menolong, ya mereka melakukan hal-hal itu, kejahatan seperti itu. Mungkin buat mereka ya biasa aja ya. Kak Fitri, ini kan Kak Fitri tadi menjelaskan juga bahwa udah ada permintaan maaf dari Yoke-nya sendiri, bahkan ibunya juga sudah Sering, kalau permintaan maaf dari mereka, dari ibunya, dari Yoke, saya kan sering juga live di Instagram saya ya, saya sering mendengar dia minta maaf gitu. Tapi tadi kan juga saya katakan ke majelis hakim yang mulia bahwa saya minta ini di proses adil-adilnya, karena saya juga nggak menyangka ya. Saya berpikir bahwa Yoke ini akan fokus kepada materi yang didakwakan kepada dirinya. Ternyata kan dia kemana-mana nih, nanyanya yang gak-gagan kan ya. Itu kan mengorek hati saya lagi ya, mengorek kayak kok gini ya gitu ya. Itulah yang membuat saya akhirnya saya mengatakan ya saya ingin keadilan ditegak-tegakkan. Bahkan tadi juga si Yoke sempat bersimpuh meminta maaf kembali kepada Kak Fitri. Reaksi Kak Fitri ketika tiba-tiba. Ya mudah-mudahan aja dia memang bersungguh-sungguh minta maafnya, karena selama ini kan kalau di sosial medianya bikin tayangan saya minta maaf, saya mau berhenti onar, 2-3 hari kemudian kuman lagi gitu. Tapi apa yang diucapkan kalimat tadi pas bersimpuh itu? Ibu Fitri, saya minta maaf ya, kamu minta maaf sama anak-anak saya bilang gitu. Saya sudah sama Naira, sama Keira, sama Renzo belum. Saya bilang kamu tuh berhenti Yoke onar, kamu kasihan ibu kamu. Karena saya itu jujur ya, karena ibunya yang menghubungi saya itu saya juga luluh ya. Kan saya juga seorang ibu ya, kan juga ibunya pasti nggak mau punya anak seperti Yoke kan, yang mencari keonaran, yang akhirnya kan yang repot ibunya sama ayahnya. Orang-orang yang ada di belakang Yoke, yang nyuruh-nyuruh Yoke, yang mendalangi Yoke, pada kemana? Nggak ada satupun yang ada di hidup Yoke sekarang. Dia bolak-balik sidang sendiri. Saya tanya juga ke Yoke, kemana orang-orang yang menyuruh kamu? Kemana orang-orang yang menganggap kamu bestie, kalau panggil juga darling gitu, kemana mereka? Nggak ada satupun yang membesuk Yoke. Nah ini semoga menjadi pelajaran juga Yoke. Lain kali kalau disuruh seperti itu, berpikir kalau dia di penjara sendiri nggak ada yang mau nolong gitu ya, boro-boro ngebebasin lah, ngebesuk aja nggak ada, menemani ke sidang. Kalian lihat nggak ada temannya Yoke yang nemenin? Nah itu. Tapi lulu nggak sih? Saya? Iya, ketika Dengan- bersimpuh. Ketika bersimpuh Yoke-nya di Sebetulnya kalau dia nggak terlalu tadi menyerang saya dengan pernah nggak berusaha membunuh saya, katanya gitu, sempat pernah ada pertanyaan nggak? ancaman ya? Ya kan manalah saya melakukan itu, sekalipun itu keluar dari mulut saya, emosional saya nih selama 5 tahun dibully. Kalian apa kalau kalian marah, apa kalian nggak akan mengucapkan itu? Tetapi pertanyaan saya dilaksanakan atau tidak? Karena saya tahu ini negara hukum, yang namanya ibu-ibu emosi ya, anaknya dibully-bully ya sangat wajar. Pertanyaan saya, ada nggak saya melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, yang melanggar hukum di Republik ini? Kalau ini bukan negara hukum ya, mungkin saya udah gigit si Yoke pakai tangan saya sendiri gitu loh. Mungkin kalau ini bukan negara hukum, saya mungkin melakukan itu pakai
saya sendiri gitu. Sebagai seorang ibu yang anaknya dibully-bully selama 5 tahun, saya dihancurkan kredibilitas saya. Kalau saya tidak tinggal di Republik Indonesia yang ada hukum di sini, pengen banget saya pakai tangan saya sendiri. Karena dampaknya cukup besar ya Kak ya, karena Oh, iya. perekonomian kan juga Sama penjualan- mental anak-anak juga. mental anak-anak, penjualan rumah dan Iya, klinik juga iya, terjadi. iya. Ada 2 lini bisnis saya yang terpengaruh dengan ujaran Yoke ini, yaitu penjualan air reseden dan klinik saya sampai tutup yang di Senayan. Gitu. Tapi Kak tadi juga menarik kan, sempat ada membawa NM, nama NM. Berarti memang awal mulanya Ya kan awalnya si NM sama si Yoke, si Nikita Mirzani sama si Yoke yang bertarung kan. Pada saat itu kan posisi saya sedang membela si Niki ini, karena waktu itu saya mengajari dia bikin bisnis. Saya ajarin dia punya reseller, bikin grup reseller di WhatsApp-nya itu. Nah, namanya Yoke ini menghasut di WA itu. Lalu saya lagi makan, saya inget banget di Bandung tuh, di The Kios kalau nggak salah, saya lagi makan, si Niki baca nih, Kak ada ini owner. Lalu kakak ngomong sama dia gitu, saya lagi makan, kameranya diarahin ke saya. Nah, saya memang ngomong, Yoke kamu jangan bikin keonaran, nanti bubar lah, pokoknya masalah lah, nanti kamu bawa masalah ke dalam grup itu kan kasihan. Niki kan baru mulai membuat bisnis kan saat itu, nanti pun kalau kamu melanggar hukum di Indonesia karena ada perbuatan hasut, tidak menyenangkan dan lain-lain, nanti kamu dilaporin gitu loh. Toh kan yang kamu tuh harus tahu, karena yang mendaftar jadi reseller itu kan adiknya. Saya bilang, kasihan adik kamu nanti kalau ada apa-apa, kan harusnya diterima kasih dong sama saya, bukan membuli saya selama 5 tahun gitu loh. Saya ingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di WhatsApp itu. Itu awal berinteraksi dengan Yoke itu saat itu. Itu dah sampai hari ini, sampai dia ditangkap. ada penyesalan Kak. Siapa yang penyesalan? Artinya ya sempat ditunjukin ke Nika, artinya kakak juga bikin video itu dari awal itu kan, akhirnya Yoke. Saya tidak pernah menyesal berbuat baik terhadap si Nikita Mirzani ini. Saya menemani dia di ruangan operasi melahirkan pun, yang saya juga takut melihat darah, udah saya lakukan. Saya nggak pernah menyesali itu, sekalipun dia sekarang ke diri saya seperti itu, ya biar Allah yang balas lah. Saya tidak pernah menyesali perbuatan baik saya terhadap siapapun gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang akhirnya menusuk saya dari belakang, ya Allah aja lah yang. Tapi ini bagus ya buat teman-teman semua, ini terjadi di diri saya. Kalau kita selalu melakukan kebaikan kepada orang lain, itu menjadikan orang itu merasa wajib aja. Kalau kita dimintain tolong, kalau kita disuruh-suruh, kalau kita diandalkan gitu, sekali kita tidak melakukan apa yang mereka mau, itu menjadikan apa? Seperti segini yang saya alami. Ya jahat aja saya gitu loh, tapi tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan di hidup mereka. Sekali saya tidak mau, ya udah jahat aja saya gitu. Saya jadi trauma ngelihat orang yang deket-deket terus cerita kisah sedih. Akhirnya kan saya orangnya terharuan ya, akhirnya nanti minta tolong, akhirnya saya kasihannya saya tolongin gitu. Ternyata menjadi kebiasaan menolong orang yang gak tahu diri, seolah-olah menjadi kewajiban aja saya menolong mereka, itu bahaya. Artinya lebih hati-hati sekarang untuk itu. Oh, Lebih iya. picky nyari circle Kak. Kurang lebih ya, tapi saya bukan trauma melakukan kebaikan ya, tapi saya lihat-lihat dulu nih kira-kira orangnya nih gimana nih ke depannya gitu. Pelajarannya. Jadi pelajaran, sangat jadi pelajaran buat saya. Agenda selanjutnya kapan Kak? Saya udah gak ada teman. Oh, udah nggak ada tuh. Pak, nanti saksi dari anak sendiri akan dihadirkan juga? Enggak. Dan Berarti- ini masalahnya selik kan, yang beredar kan bukan pencemaran nama baik, cuman kan tadi si Yoke yang membawa-bawa ke masalah pencemaran. Jadi bagus juga sih pertanyaan lawyer-lawyer. Kalian dengar kan tadi? Coba bagus juga masalah-masalah yang harus saya klarifikasi. Akhirnya saya mungkin ini takdir ya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana saya itu harus membersihkan, meluruskan berita yang selama ini beredar di depan majelis hakim yang mulia. Tapi agenda sidang selanjutnya ada kan di minggu depan, walaupun Kak Fitri nggak Dari pihak Ada. KPT Kan si Yoke kayak- belum diperiksa sebagai saksi terdakwa ya. Iya. berarti masih Tapi saksi. mudah-mudahan nanti saya juga mau dengar dia bersaksi apa. Kalau saya kuat ya lihat muka si Yoke lagi, ini saya Hadir. datang. Berarti- Tanggal berapa Kak? Saya datang. Berarti ini masih
pemeriksaan terdakwa. Iya, nanti pemeriksaan terdakwa belum. Berarti ini masih ngabisin saksi dari pihak Kak Fitri ya, kan ada Iya, kayak kan ada. segala macam. Ada Yani sama Sarul, ada suami saya, sudah ini sudah mungkin lanjut ke pemeriksaan si Yoke. Siapa? Ada pesan Kak buat Buat siapa? Yoke? Buat Yoke, ya jalanilah, inilah buah dari perbuatan kamu selama 5 tahun ini. Mudah-mudahan ini didengar juga sama ibunya Yoke ya. Sebagai ibu tentu saya juga mengerti apa yang ibunya Yoke rasakan, dan sebagai seorang ibu, sebagai pribadi saya sudah memaafkan, tetapi biarkan ini menjadi proses hukum yang fair buat saya. Saya minta apa yang saya perjuangkan ini, keadilan, agar menjadi adil buat saya seadil-adilnya. Terima kasih.